Nah, ini ilustrasi. Ada siswa yang datang terlambat. Kemudian ada bahasa atau ada intonasi tinggi di sini ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu dari intonasinya sudah terlihat bahwa posisi si guru ini adalah posisi penghukum. Bukan saya yang mengatakan bahwa ada di modul Bapak Ibu, dan ini pun sebenarnya refleksi pasti. Saya pun berdiri di sini pernah menjadi posisi ini, Jadi saya mengerjakan Ibu sambil banyak yang harus saya perbaiki ke depannya. Banyak yang harus saya belajar. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu cirinya yang posisi kontrol ini adalah ada hukuman fisik dan ada hukuman verbal, kata-kata. Nah, kemudian guru yang menjalankan posisi ini mengatakan bahwa sekolah ini memerlukan sistem atau alat untuk menekan anak-anaknya menjadi lebih baik, tapi lewat cara ini, hukuman fisik dan hukuman verbal. Harapannya anak-anak akan menjadi teratur, menjadi disiplin, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh kalimat-kalimat yang mungkin kita pernah mengucapkan kepada anak-anak. Awas ya, seperti itu. Mungkin sering. Awas ya, kamu dan segalanya. Sama, saya juga pernah melakukan itu. Tapi tentu kita juga tidak ingin terus-menerus di posisi ini ya, Bapak Ibu, karena ada efek negatifnya. Silakan kita simak. Ya. Ya. Nah, apabila anak terus-menerus kita berikan stimulus seperti ini dan kita terus-menerus berada di posisi ini, maka kemungkinan murid ini akan marah, Bapak Ibu, dan menendang. Bapak Ibu mungkin tidak tahu. Bapak Ibu mungkin setelah mengucapkan sudah, gitu ya. Tapi anak-anak itu menyimpan, Bapak Ibu, menyimpan kata-kata yang kita sampaikan. Ada anak yang sampai tidak mau datang ke sekolah di hari tertentu. Kenapa? Takut belajar dengan Eri. Ternyata apa? Mereka apa yang sudah saya ucapkan, sudah saya berikan hukuman seperti itu. Dan bersifat agresif. Jadi mungkin dia marah di belakang kita, mengumpat kita tanpa kita ketahui. Seperti itu. Tadi ya, ciri khasnya adalah nada suaranya tinggi, nunjuk-nunjuk. Apa ya? Jadi menghukum, menunjuk-nunjuk dan menghardik. Seperti itu. Jadi dia merasa dengan hal seperti itu bahwa urusan selesai. Semua bisa terselesaikan dengan cara tersebut. Tapi ternyata ini ya Bapak Ibu, kacamata tuh marah, anak itu marah dan menyimpan Bapak Ibu. Dan teori kontrol ini sebenarnya bisa kita terapkan juga di rumah dengan anak-anak. Jadi kita memperlakukan anak di rumah dengan memperlakukan anak-anak di sekolah itu pakai teori ini. Oh mungkin kenapa sih kita enggak dengan anak yang pertama? Oh begini. Dan anak yang kedua begini. Kenapa? Karena perlakuan kita berbeda. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang ini kebalikannya dengan yang mengontrol tadi, yang menghukum tadi. Bahasanya lembut. Nah, kamu ini bagaimana ya? Katanya
yang murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri. Mungkin itu yang ada pada pikirannya mereka. Merasa tidak berharga, mengecewakan orang-orang yang telah memberikan kepercayaan kepadanya, gitu ya. Nah ini tadi. Nah, gitu ya. Sampai lulus mungkin kita dekat gitu ya dengan kata-kata yang ini, yang kelar tadi. Tetapi ternyata efeknya adalah ini, menjadi orang yang gagal, gitu ya. Dan karena dia tidak sanggup membahagiakan orang lain, terutama ya mungkin orang tuanya. Oh ya saya dipanggil lagi sama guru gitu ya, orang tuanya datang lagi karena harus menyelesaikan masalahnya di sekolah. Nah itu Bapak Ibu dua teori kontrol yang mungkin salah satunya kita ada atau mungkin di dua-duanya. Jadi monggo disimak kembali, ada 3 teori kontrol lagi dan bisa direfleksikan gimana sebenarnya sih proses kontrol yang terbaik. Monggo kepada pengunjung hari ini sampai dilanjutkan. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan mengenai teori kontrol. Di sini teori kontrol ini adalah posisi kita ketika menghadapi anak yang tidak sesuai dengan harapan, seperti itu. Sebelum saya melanjutkan, jadi kami CGP ini ada tugas pada saat teori kontrol ini, refleksi kejadian baik dan buruk saat sekolah dan apa dampak ke depannya. Saya merefleksi kejadian-kejadian buruk yang pernah saya alami ketika di SMP sepertinya. Nah itu ternyata ada dampaknya ketika dewasa. Saya pernah dimarahi sama guru seperti itu. Ternyata ya pengalaman pribadi dan banyak pengalaman dari teman-teman saya. Ternyata ada dampaknya saat dewasa. Ketika dewasa dia jadi minder, tidak percaya diri, berbicara di depan umum, itu ternyata ada dampak dari gurunya di kejadian di sekolahan. Dan di sini kita sama-sama berbagi untuk mengurangi dampak tersebut agar anak-anak kita tidak memiliki dampak buruk di kemudian hari. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini saya melanjutkan teori kontrol sebagai teman. Nah kalau dari gambarnya kayak Pak Agus ya. Bapak Agus bawa bola, ini bestie saya Pak Agus. Nah ini ada ilustrasinya. Iya benar. Kopi benar. Termasuk sebagai menganggap murid sebagai teman. Nah, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu udah janji sama Bapak. Kenapa terlambat lagi? Ya udahlah, nggak apa-apa. Sini duduk. Nanti gampang Bapak bantu. pandang dulu. Yang penting buatin kopi ya. Ada kalimat-kalimat seperti Bapak pernah membantu kamu kemarin. Bersediakah kamu berubah demi Bapak? Itu juga termasuk kata-katanya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Seperti itu. Nah ini ada ciri-ciri dari posisi kontrol teman. Nah ciri-cirinya yang pertama ramah, akrab dan bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya merapat ke murid, senyum jenaka, sering mengajak bercanda seperti itu ya. Nah ini posisi kontrol teman ciri-cirinya. Ada nggak sih konsekuensi logisnya? Memang ada dampak positif dan dampak negatifnya ketika kita menganggap murid kita ini teman.
Dampak positifnya ya benar, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Kita tuh seperti dinanti-nanti di kelasnya seperti itu. Oh nanti pelajarannya Bu Erin, saya semangat ini kalau Bu Erin. Nah, seperti itu dampak positifnya. Tapi ada dampak negatifnya. Murid jadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ini sepertinya juga saya pernah ada di posisi seperti ini. Seperti yang Arsa seperti itu ya. Arsa itu kalau pelajaran saya sepertinya tertib, tapi kok saya dapat curhatan dari gurunya nggak seperti itu. Jadi mungkin saya memposisikannya sebagai teman. Jadi Arsa memiliki dampak negatif seperti ini. Nah ini akibat kontrol teman. Risa hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh itu guru yang disukainya, yang dia anggap teman. Dan belum tentu kalau guru lain yang berkata dia akan nurut, dia akan mengerjakan tugas yang menurut dia temannya dia seperti itu. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah itu adalah yang posisi teman. Selanjutnya ini pemantau. Kenapa Risa semua saya juga bingung. Sebenarnya saya lagi kepikiran Bu Risa. Nah ini adalah posisi kontrol keempat. Mungkin ada Bapak Ibu. Oh itu kayak saya seperti itu. Ini kata-katanya seperti ini kalau pemantau. Risa. Kenapa kamu terlambat, Nak? Ibu catat ya kamu di buku merah. Oh enggak, harusnya data loh pemantau. Salah, diulang lagi. Kalau itu tadi penghukum Bapak Ibu. Risa kamu terlambat. Ibu catat ya di buku merah. Kamu tahu kan konsekuensi jika kamu terlambat? Oh iya, itu penghukum. Dia santai, dia lebih formal, cenderung formal. Dan bahasanya datar, tapi nancep seperti itu. Iya. Nah, ini ada juga kata-kata yang sering dilontarkan dengan yang berada pada posisi pemantau. Sanksi pasti sering mengatakan sanksi atau konsekuensinya apa. Kira-kira kalau seperti ini hukumannya apa? Selalu merujuk pada sanksi konsekuensi hukuman. Peraturannya apa? Seperti itu. Itu posisi pemantau. Nah ini ciri-cirinya. Nada suaranya datar. Kemudian bahasa tubuhnya yang formal seperti itu. Nah ini ilustrasinya. Gurunya. Risa, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Nah, kemudian Pak Agus dijawab. Tahu Pak, kembali Risanya yang jawab. Tahu Pak. Nah Pak Agus ngomong lagi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Risa, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan. Di sini ciri khasnya yaitu sanksi dan konsekuensi yang selalu terus dikatakan. Nah ini ada konsekuensi logisnya, dampak positif dan negatif ketika kita berada di posisi pemantau. Yang dampak positifnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan atau menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Dampak negatifnya, murid
tetap dibuat tidak nyaman ternyata, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Seperti sama ya kalau kita memberi konsekuensi ngosek WC, kita harus mantau, kalau enggak kabur. Ini ternyata ada di posisi pemantau seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah puncaknya Bapak Ibu. Ini ilustrasi dari Pak Rohmat. Oh iya bisa Pak Rohmat. Posisi paling tinggi yang diharapkan, yang bisa dicapai oleh guru-guru kita, termasuk saya sendiri seperti itu, manajer. Di sini ada kalimat-kalimat yang sering terucap dari posisi kontrol manajer. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa yang kita yakini dan apakah kamu meyakininya? Dia tidak fokus untuk mencari siapa yang salah. Dia mencari titik solusinya, membantu murid untuk mencari solusi. Seperti itu. Tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusinya seperti itu. Nah, ini tugas seorang manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ya terkadang ya Bapak Ibu, ketika murid sering banget misalkan dipanggil sama kita nih, ternyata tidak diterima lagi sama temannya, itu mah nggak bagus, nggak bisa balik lagi ke teman-temannya karena teman-temannya sudah berpikir buruk. Nah, posisi manajer ini ingin mengembalikan mencari solusi agar murid bisa kembali lagi ke kelasnya dengan lebih baik dan lebih kuat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada sedikit video Bapak Ibu. Kita lihat bersama. Bentar. Nah, nanti kita akan gimana? Nah, nanti kita akan melihat ini sebagai teori kontrol yang mana, seperti itu ya Bapak Ibu. Pas banget pakai kacamata. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Kira-kira kalau ilustrasi yang kita lihat itu termasuk teori kontrol yang mana Bapak Ibu? Penghukum, iya. Penghukum itu sifatnya pemarah, benar juga Bu Lisa. Bu Lisa nggak pernah salah. Lanjut ya Bu Ibu. Itu pasti nggak terasa juga Pak.
Nah, itu tadi kita ada ilustrasi sedikit. Nah, ada caranya agar kita menjadi kita berada di posisi manajer. Bagaimana sih caranya? Yaitu menggunakan ini Bapak Ibu, restitusi, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya, dan motivasi tersebut muncul dari dalam diri sendiri bukan karena faktor takut maupun mengharapkan imbalan. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita melihat ada bentuknya segitiga. Yang pertama harus kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi memang kita yang pertama untuk kita yang baru mau memulai menjadi posisi manajer, kita membuat keyakinan terlebih dahulu Bapak Ibu di kelas-kelas, sehingga nanti ketika ada anak-anak yang tidak sesuai harapan, kita bisa balikan sesuai keyakinan yang telah disepakati bersama. Seperti itu. Nah, ini restitusi ini dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian memiliki disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang pertama, langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kembali ya, tadi materinya Bu Erik. Anak ternyata ketika menunjukkan perilaku yang tidak diharapkan, itu ada tangki-tangkinya yang kosong Bu, Bapak. Jadi ada mungkin dia ternyata keluarga yang tidak baik, broken home, terlihatnya perilakunya di sini yang tidak sesuai harapan. Nah, di langkah pertama kita harus mencari, menggali kebutuhan. Kita harus yakin anak ini pasti ada tangki-tangkinya yang kosong. Seperti itu. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini masih langkah pertama Bapak Ibu. Yang dilakukan di sini ada contoh kata-katanya. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Ibu juga pasti punya salah, pasti pernah melakukan kesalahan. Kita mau validasi. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu kok. Mungkin kalau kalau ibu merasa takut, ibu juga seperti kamu lari dari masalah ini. Misalkan dia kabur saat pelajaran, siapa karena takut. Nah, kita validasi dulu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang, kita cari solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya Bu, ini langkah kedua, kita sudah stabilkan identitasnya dengan ibaratnya semua orang punya salah, ibu juga punya salah. Nah, itu yang langkah pertama. Langkah kedua, konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuannya. Di sini ada kalimat-kalimat pada langkah kedua yang dilakukan. Sudah kita stabilkan identitasnya, kemudian kita bisa cari kenapa sih anak tersebut. Randy pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Coba sekarang ceritakan kepada ibu, apa sih alasannya? Kita cari dulu alasannya.
Nah, tahap ketiga, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini mengenai keyakinan yang telah di awal dibuat kita hubungkan dengan perilakunya. Seperti itu. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, ini tahapan yang ketiga yang bisa kita tanyakan. Kita sudah buat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa saja yang telah disepakati? Apa Randy meyakini keyakinan kelas kita? Jika Randy meyakini, apakah Randy bersedia memperbaikinya? Jika Randy memperbaikinya, berarti hari ini menunjukkan seperti apa Randy yang sebenarnya. Apa rencana Randy untuk memperbaiki hal ini? Bagaimana perasaan Randy setelah berdiskusi dengan ibu melakukan restitusi? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang terakhir. Nah, ini ada sedikit video Bapak Ibu yang saya buat, tapi memang jauh dari kata sempurna. Ini adalah tugas saya merestitusi anak dengan kasus tidur di dalam kelas. Tapi muter-muter, Bu. Dan ternyata tidak ada sinyal. Mau ngambil HP karena udah nyiapin pantun, tapi mau diapalin ke apal-apal. Belum. Ternyata buat pantun susah ya. Bu Risa ini kok keren banget. Nah, untuk sebagai penutupnya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu telah hadir di dalam ruangan. Maaf, beribu-ribu maaf telah menyita waktu yang berharga yang mungkin seharusnya Bapak Ibu sudah di rumah, sudah melakukan hal-hal yang banyak di rumah, harus berada di sini. Untuk sebagai penutup saya beri satu pantun. Tadi mau dihafal tapi gak hafal-hafal. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Enak tuh. Semuanya telah usai, saatnya kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum